Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasim. Saya pengampu mata kuliah Analisis Desain Perancangan Sistem pada Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi dan juga kemudian di bidang teknik informatika dan juga telah berpraktik serta mengajar selama 10 tahun. Saya sangat antusias untuk membersamai Anda semua dalam perjalanan pembelajaran yang menarik ini. Mata kuliah Analisis Desain Perancangan Sistem ini akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam melakukan siklus hidup pengembangan sistem, yang mana di dalamnya kita akan pelajari lebih jauh terkait tahapan pengumpulan data, analisis data, dan membuat laporan hasil analisis, membuat rancangan sistem, hingga menghasilkan prototipe dari desain sistem sesuai permintaan pengguna. Dalam perkuliahan ini kita akan bersama-sama mendalami teknik-teknik SDLC apa saja yang relevan dan terbaru yang akan kita kemudian jadikan opsi untuk mengaplikasikannya dalam melakukan pengembangan sistem informasi maupun aplikasi. Tujuan utama dari perkuliahan ini adalah untuk membekali Anda dengan pemahaman konsep, keterampilan teknis, kemampuan analisis sistem dalam yang sudah ada, kemampuan menganalisa kebutuhan sistem, mendefinisikan desain sistem, menerapkan solusi desain yang sesuai, dan menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan dan evaluasi kualitas layanan teknologi informasi yang relevan dengan dunia kerja, perkembangan penelitian, dan juga isu terkini. Dari unsur delivery, saya akan menjelaskan bahwa dalam penyampaian materi saya akan menggunakan pendekatan yang bervariasi agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran blended learning, di mana saya juga akan menggunakan platform seperti Zoom ataupun juga Google Meet untuk sesi perkuliahan daring. Kita akan mengombinasikan presentasi interaktif, diskusi studi kasus yang relevan dengan kondisi saat ini, dan juga demonstrasi praktikum untuk membuat rancangan sistem yang relevan. Saya juga akan memanfaatkan platform e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Nurul Jadid untuk membagikan materi perkuliahan, referensi tambahan, dan rekaman sesi. Ini akan memudahkan Anda untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Berikutnya dari unsur interaction, interaksi aktif adalah kunci keberhasilan pembelajaran kita. Saya sangat mendorong Anda untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi secara terbuka, baik selama sesi tatap muka maupun online, serta kemudian bisa memanfaatkan forum-forum diskusi yang sudah tersedia di platform e-learning. Kita akan sering melakukan sesi tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan proyek kolaboratif untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pemahaman yang lebih mendalam. Saya percaya bahwa dengan berinteraksi kita bisa saling belajar dan mengembangkan wawasan bersama. Jangan ragu untuk berbagi perspektif Anda, karena setiap kontribusi sangat berharga. Sedangkan dari unsur asesmen, saya akan menjelaskan, untuk mengukur pemahaman dan pencapaian pembelajaran Anda, kita akan menggunakan beberapa bentuk penilaian yang komprehensif. Penilaian akan mencakup tugas individu, misalkan menggunakan penulisan esai ataupun laporan, hasil proyek kelompok, misalkan menggunakan presentasi dan pembuatan produk, kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Selain itu, keaktifan dalam berdiskusi dan juga partisipasi juga akan menjadi bagian dari penilaian. Saya telah meletakkan beberapa instrumen penilaian, baik berupa instrumen penilaian proyek, instrumen penilaian presentasi dan bimbingan, serta instrumen penilaian akhir. Detail mengenai bobot dan rubrik penilaian akan saya sampaikan di awal perkuliahan dan sudah tertuang dalam LPS mata kuliah. Tujuannya adalah agar kemudian bisa memastikan bahwa penilaian dapat terukur dengan baik dari berbagai aspek kompetensi, dan juga kemudian dapat diharapkan menjadi pendukung dalam mensukseskan terlaksananya perkuliahan ini. Saya berharap kuliah analisis desain perancangan sistem ini akan menjadi pengalaman belajar yang bermanfaat dan menyenangkan bagi kita semua. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk belajar, diskusi, dan mengembangkan diri. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan rekaman perkuliahan yang akan saya lakukan secara daring melalui platform Google Meet. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran ini dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, mahasiswa di kelas mata kuliah analisis desain perancangan sistem ya, di Prodi Teknologi Informasi. Di sini teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan mata kuliah analisis desain perancangan sistem, di mana sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait bahasan-bahasan awal ya di bidang analisis perancangan sistem. Khususnya kita sudah membahas tentang bagaimana
teknik-teknik untuk melakukan pengumpulan data, kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan analisis data, dan pada bagian kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membuat desain sistem untuk pengembangan sistem yang terstruktur. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu teknik perancangan atau teknik pemodelannya, yaitu kita sudah menggunakan flowchart. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasannya dengan membahas pada materi DFD. Oke, capaian pembelajaran kita teman-teman dalam memahami atau setelah mempelajari pada bahasan terkait data flow diagram ini. Yang pertama adalah diharapkan setelah kan nanti kita sudah belajar tentang data flow diagram itu, kita ataupun Anda sekalian nanti memahami tentang konsep DFD itu seperti apa. Jadi kita tahu seperti apa definisi DFD, kemudian tujuan-tujuan yang bisa dimanfaatkan atau yang bisa didapatkan dalam pembangunan DFD, kemudian elemen-elemen DFD itu ada apa saja, serta kemudian bagaimana kita bisa membedakan antara penggunaan rancangan DFD dengan penggunaan diagram yang lain. Kemudian capaian yang kedua adalah bisa melakukan analisis aliran data, di mana nanti harapannya kalian bisa melakukan identifikasi, kalian bisa melakukan analisis terhadap aliran data dalam skenario sistem. Itu yang sudah saya jelaskan tadi di pengantar DFD itu. Serta kemudian bisa kita menerapkan prinsip balancing atau keseimbangan antar level di dalam DFD. Kemudian capaian yang ketiga adalah diharapkan nanti kemudian kita bisa menguasai serta kemudian bisa mengaplikasikan cara penulisan atau cara pembuatan DFD di berbagai jenis level. Mulai dari level konteks ya atau level tertinggi atau top level, itu kita sebut dengan istilah konteks diagram atau diagram konteks. Itu biasanya penanda simbolnya itu kita beri tanda dengan angka 0. Kemudian di level bawahnya itu kita lanjutkan dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian seandainya misalkan ada subproses berikutnya, maka nanti kita sesuaikan dengan penomoran untuk level sebelumnya atau level di atasnya. Dalam hal ini nanti kita akan istilahkan dengan istilah level induk ada level anak gitu. Jadi misalkan kalau proses 1, proses 2, proses 3, kalau diturunkan, kalau yang proses 1 berarti nanti turunnya bisa 1.1, 1.2, dan seterusnya. Kemudian capaian yang keempat, itu diharapkan nanti dengan memahami pembahasan DFD ini, kita bisa memanfaatkan ya DFD ini untuk kemudian penyelesaian rancangan-rancangan sistem dalam kaitannya ketika kita libatkan dengan studi kasus. Kemudian juga diharapkan ketika kita sudah paham dan belajar tentang DFD, itu Anda nanti bisa mampu memberikan penjelasan kepada pihak-pihak lain. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang akan membutuhkan jasa kita dalam pengembangan sistem untuk menjelaskan seperti apa gambaran dan rancangan desain kita kalau kita merancangnya dengan menggunakan desain DFD. Jadi sampai di sini saya harap nanti semua capaian-capaian pembelajaran ini bisa tercapai oleh kalian ketika kita sudah selesai mempelajari tentang bahasan data flow diagram ini. Itu ya. Oke, sebelum kita membahas tentang materi, coba teman-teman scan itu ya. Di situ ada pertanyaan atau ada aplikasi, bisa kalian scan atau bisa kalian langsung masuk ke slido.com, kemudian kalian masukkan kode 3647794 itu. Kemudian setelah itu coba kalian berikan uraian. Di sini pertanyaannya adalah sampaikan satu kata untuk menggambarkan apa yang terlintas di benak kalian ketika kalian mendengar istilah diagram alir data. Kira-kira kalian punya gambaran apa ketika mendengar istilah diagram alir data? Kalau kita lihat dari bahasanya saja, misalkan atau dari kata-katanya, kira-kira diagram alir data itu apa menurut kalian? Tolong diisikan ya, kalian masuk ke Slido. Gain and Sarsen, oke. Informasi, satu kata terlintas ke atau karena proses yang suatu dari data sistem DAD. Oke. Jadi setidaknya di sini ada beberapa kata yang kalian sebutkan itu mencerminkan dengan gambaran dari diagram alir data itu, teman-teman. Seperti yang sudah diuraikan tadi, setidaknya DAD itu atau diagram alir data dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa
Inggrisnya adalah data flow diagram. Itu ya menggambarkan proses. Oke, terima kasih. Berikutnya kemudian, silakan kalian pilih. Dalam diagram alur data, simbol lingkaran atau gelembung itu kira-kira memberikan gambaran tentang apa atau menjelaskan tentang apa. Apakah sumber dan tujuan data, atau proses, atau penyimpanan data, atau aliran data. Kira-kira kalau kalian pernah mendengar pembahasan tentang DFD, kira-kira kalau yang simbol lingkaran atau gelembung itu merepresentasikan tentang apa? Muncul ya di kalian ya? Muncul, Bapak. Muncul Bapak, muncul Pak. Oke, kira-kira kalau simbol lingkaran itu di dalam DFD menggambarkan tentang apa? Sudah Coba, Bapak. coba kita lihat hasilnya. Proses. Oke, berarti kalian sudah punya pengalaman atau sudah punya dasar sebenarnya tentang bahasan data flow diagram. Benar, jawaban kalian benar. Bahwa memang yang bersimbol lingkaran atau gelembung, ya kalau lingkaran itu pada formatnya Jordan dan DeMarco, sedangkan kalau yang Ginsarsen itu yang berbentuk gelembung, itu ya, itu menggambarkan tentang proses atau memberikan gambaran tentang proses. Ada yang bahas atau yang jawab aliran data. Oke. Oke, berikutnya. Menurut Anda, apa tujuan utama dalam penggunaan diagram alir data untuk melakukan analisis sistem? Silakan berikan jawaban kalian. Yang sudah dijawab, membuat alur agar lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, ada jawaban lain? Singkat saja enggak apa-apa. Ini kan hanya sebatas pertanyaan pengantar ya. Untuk mempermudah kita dalam membuat desain sistemnya. Oke. Oke, semua jawaban yang teman-teman sampaikan itu adalah jawaban yang benar ya. Jadi memang bagian-bagian ini yang sudah kalian sebutkan ini adalah bagian yang nanti juga akan menjadi tujuan kenapa kemudian kita menggunakan diagram alur data atau data flow diagram itu dalam melakukan rancangan sistem. Melakukan visualisasi aliran data ke dalam sistem. Oke, masuk juga. Oke, saya lanjut ya. Oke, dari hasil yang sudah teman-teman jawab, setidaknya ini ada yang panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menggunakan tujuan utama dari penggunaan DAD adalah menjadi alat komunikasi antara seorang analis dengan pengguna supaya kebutuhan mudah dipahami. Betul. Jadi oke, masuk semua. Oke, jadi dari yang sudah teman-teman jawab, setidaknya saya punya gambaran bahwa kalian sebenarnya sudah punya dasar-dasar yang pembahasan ya atau dasar-dasar pengalaman terkait istilah data flow diagram. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oke, berikutnya saya akan berikan penjelasan apa itu DFD ya. DFD ini teman-teman adalah sebuah alat gitu ya dalam melakukan perancangan sistem atau kemudian disebut dengan istilah sistem modeling tool. DFD itu akan menggambarkan setidaknya itu model-model aliran data yang penting dibutuhkan dalam upaya untuk membuat sebuah sistem. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan proses di dalam sistem. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa DFD ini adalah salah satu alat desain sistem yang digunakan untuk memberikan gambaran logik dari sistem. Di mana kemudian DFD ini juga akan menggambarkan suatu sistem sebagai sebuah bentuk jaringan yang menggambarkan proses-prosesnya secara fungsional, di mana dia nanti akan menghubungkan antara satu kebutuhan atau satu tugas gitu ya, dengan tugas-tugas yang lain. Kemudian DFD ini juga diciptakan atau dibuat ya karena kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah perancangan sistem yang berbasis pada orientasi fungsinya. Kemudian dengan menggunakan DFD diharapkan nanti kita kemudian bisa memberikan gambaran aliran sistem ya agar kemudian menghasilkan sistem yang lebih kuat, lebih sederhana dalam penjelasannya tapi juga kemudian tidak mengurangi kekuatan atau tidak mengurangi dari keandalan sistemnya ya dan juga mudah dipahami ketika kemudian diberikan penjelasan kepada pengguna sistemnya nanti. DFD juga kemudian disebut dengan istilah bubble chart, bubble diagram, proses model ataupun juga workflow diagram. Tapi secara teori itu kita sebut dengan istilah data flow diagram atau diagram alir data gitu ya. Oke, berikutnya seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman bahwa sebenarnya komponen dalam DFD itu hanya ada 4 komponen. Jadi ada yang istilahnya itu tadi ya,
untuk menggambarkan inputan dan keluaran sistem, atau kita sebut dengan istilah external entity dalam teorinya. Kemudian ada istilah aliran data, ini ya, kita akan bahas aliran data dulu. Di mana aliran data ini akan digunakan untuk menunjukkan arah pergerakan dari paket data atau informasi, teman-teman, dari suatu bagian sistem ke bagian yang lain. Di mana notasinya itu digambarkan dengan garis, tapi ada ujung anak panahnya. Contoh, itu adalah aliran data. Dan keterangannya seperti apa yang kita tulis, keterangannya nanti harus kalian tulis sebagai kata benda. Tidak boleh ditulis sebagai kata kerja untuk yang aliran data. Simbolnya adalah menggunakan garis atau tanda panah, gitu ya, anak panah. Gitu ya. Contohnya di sini misalkan pesanan customer. Ini adalah data pesanan customer yang dialirkan maksudnya, teman. Jadi jangan menggunakan kata kerja dalam memberikan keterangan dari aliran data ini, atau kita sebut dengan istilah data flow. Nah, ini tadi di awal teman-teman tadi ada yang menyebut tentang gain dan Sarsen. Oke, jadi teman-teman seperti yang saya sampaikan bahwa simbol DFD itu hanya ada 4, tapi kemudian inventionnya atau penemuannya itu dikembangkan oleh 2 kelompok. Yang pertama itu yang kelompoknya adalah Gain dan Sarsen, yang simbolnya seperti ini. Jadi ada simbol proses, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi bentuk persegi tapi sudutnya sudut tumpul. Kemudian ada garis di atas sebagai bentuk untuk penanda penulisan angka tingkatan dari leveling prosesnya nanti. Kemudian simbol alir data itu sama ya, antara Gain dan Sarsen, dan simbol kelompok kedua adalah miliknya Jordan dan DeMarco. Itu simbol aliran data sama, simbol external entity sama. Yang berbeda itu ada di simbol proses dan ada di simbol data store. Jadi kalau proses di Gain dan Sarsen itu bentuk persegi sudut tumpul, kalau yang di Jordan dan DeMarco itu bentuk lingkaran. Kalau yang di data store itu yang Gain dan Sarsen itu bentuknya seperti inilah yang kalian lihat ya. Sedangkan yang di Jordan dan DeMarco seperti ini. Nah, ini nggak boleh kalian campur nanti kalau kalian membuat desain, itu nggak boleh. Jadi kalau kalian konsepnya, desainnya adalah menggunakan konsep Gain dan Sarsen, ya kalian harus semuanya menggunakan Gain dan Sarsen. Kalau konsep yang kalian gunakan nanti miliknya Jordan dan Marco, ya semuanya kalian harus menggunakan konsep Jordan dan Marco. Oke, di sini kemudian apa dasar pemikiran dari istilah diagram alir data bertingkat ini, teman-teman? Ini ada beberapa dasar pemikiran. Yang pertama dari Ross. Ini analoginya bahwa pemikiran manusia itu dapat menerima segala bentuk kerumitan asalkan disajikan dalam susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil agar kemudian lebih mudah dimengerti. Artinya apa kemudian? Kenapa DFD itu membentuk konteksnya atau konsepnya itu menggunakan aliran data bertingkat atau proses yang bertingkat? Tujuannya adalah untuk mengurai agar permasalahan yang kompleks tadi atau yang general tadi, yang umum tadi, itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Makanya permasalahan yang kompleks tadi itu dipecah-pecah menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Itu yang kemudian diistilahkan dalam DFD itu diistilahkan dengan penguraian proses. Atau kalau dalam istilah kita, itu kita sebut dengan istilah dekomposisi. Jadi dekomposisi atau penguraian proses, itu tujuannya adalah untuk memecah masalah-masalah yang kompleks atau yang umum, itu menjadi masalah-masalah yang lebih khusus atau yang lebih kecil. Sedangkan menurut Josh Miller misalkan di sini, bahwa pemikiran manusia itu terbatas katanya. Bahwa manusia itu tidak bisa itu memikirkan misalkan ya, lebih dari 7 plus 1 atau 7 min 1 pada masalah-masalah secara bersamaan. Makanya kemudian itu bisa diurut atau bisa dijadikan skala prioritas mana yang mau diselesaikan lebih dulu, mana yang kemudian diselesaikan pada urutan berikutnya. Jadi begitu. Apa kemudian diagram alir data bertingkat ini diperlukan atau tujuannya adalah pertama, agar bisa mampu mengatur kerumitan dari model aliran data, kerumitan dari sistem yang akan diatasi. Gitu. Bisa pengatasannya bisa dengan apa? Bisa dengan melakukan partitioning, atau partitioning ini artinya membagi proses yang rumit tadi menjadi subproses yang lebih kecil. Tujuannya seperti tadi, agar bisa ditetapkan mana skala prioritas penyelesaian masalahnya. Atau dilakukan dekomposisi berurutan, artinya membagi proses yang rumit menjadi bagian-bagian yang kecil sampai kemudian setiap bagian kecil tadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Sehingga kemudian tersusunlah bentuk susunan proses secara hierarki. Atau kalau kita bahasanya itu adalah gambaran diagram tree itu.
Jadi ada proses yang kompleks, ada proses yang umum, diurai menjadi proses-proses yang lebih detail, yang lebih kecil. Oke, kemudian di sini ada penjelasan bagaimana sih sebenarnya cara menyusun diagram alir data bertingkat itu. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat diagram konteks atau konteks diagram, di mana konteks diagramnya adalah diagram paling atas atau top level, yang dia itu hanya terdiri dari satu proses dan menggambarkan ruang lingkup dari sistem secara umum dan penuh. Di mana dia nanti akan menggambarkan hubungan dia atau proses ini saja dengan external entity. Tidak berhubungan dengan data store. Jadi tidak muncul data store masih kalau di diagram konteks. Kemudian ada istilah diagram primitif fungsional, di mana diagram primitif fungsional ini dikatakan sebagai diagram yang paling rendah atau paling bawah. Artinya apa kemudian? Diagram ini nanti sudah dianggap tidak bisa diurai lagi. Ini yang disebut dengan istilah diagram primitif fungsional. Ada juga istilah diagram tengah. Diagram tengah ini adalah diagram yang masih merupakan hasil dari diagram sebelumnya atau dari proses sebelumnya, tapi dia juga masih bisa diurai kembali. Itu disebut dengan istilah diagram tengah. Iya. Ini contoh ya, contoh penyusunan dari diagram bertingkat. Yang pertama, kita susun dulu diagram konteksnya. Seperti yang saya gambarkan tadi, pada diagram konteks itu hanya ada proses dan external entity, yang pastinya dihubungkan dengan dengan aliran data atau data flow. Hanya ini, kalau di dalam diagram konteks atau di level 0, tidak muncul data store, masih tidak muncul penyimpanan, hanya muncul aliran data saja. Yang mana dia menggambarkan aliran data dari external entity ke proses, atau sebaliknya dari proses ke external entity. Jadi begitu teman-teman. Ini kalau diagram konteks. Lalu kemudian bagaimana pedoman penyusunan diagram bertingkat itu? Untuk sisi penomoran, untuk diagram konteks itu biasanya diberikan nomor 0 atau angka 0 teman-teman. Proses-proses pada diagram alir data ya pada diagram 0 itu diberi nomor mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalian jangan sampai bingung dengan istilah ini ya. Ini nomor 0, ini diagram 0. Ada istilah diagram konteks, ini adalah diagram paling tinggi atau top level. Namanya istilahnya diagram konteks. Itu penomorannya adalah 0. Di bawahnya itu disebut dengan istilah diagram 0. Level di bawahnya disebut dengan istilah diagram 0. Jangan salah penafsiran. Ini nomornya 0 untuk diagram konteks. Di bawahnya ada istilahnya diagram 0. Dimanapun nomornya itu diberi angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan pada setiap proses dipecah menjadi diagram aliran yang lebih rendah lagi, teman-teman. Nanti penomorannya mengikuti induknya. Artinya mengikuti induk yang ada di pada bagian diagram 0. Jadi kalau pada diagram 0 itu misalkan yang akan dipecah itu adalah proses 2, maka nanti di subprosesnya kita tulis 2.1, 2.2, dan seterusnya. Di mana penulisan nomornya itu nanti diikuti dengan angka titik dan kemudian diikuti dengan urutan tingkatan dari penyelesaian prosesnya tadi. Jadi kalau subnya dari 2 ya berarti 2.1, 2.2, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini komponen-komponen dari DFD ya sudah ada tadi gambarannya untuk simbol-simbolnya yang diciptakan oleh Gensarsen ataupun juga Jordan dan DeMarco, bahwa komponen dari DFD itu hanya terbagi menjadi 4 komponen, ada proses, ada sumber, atau kemudian kita sebut dengan istilah terminator ya. Jadi terminator ini yang berbentuk persegi tadi, atau kita sebut dengan istilah external entity, dia akan bisa menjadi sebuah sumber atau source, dan dia juga bisa menjadi tujuan atau sink. Jadi external entity atau terminator ini atau istilah sumber ini, dia bisa jadi sebagai sumber source kalau dia mengalirkan data ke proses atau ke sistem. Atau dia bisa menjadi tujuan atau sink ya kalau dia menerima data dari proses ke dirinya atau ke terminator ini. Kemudian ada data flow, data store yang istilahnya kita sebut dengan penyimpanan data, dan juga ada data flow atau aliran data. Hanya 4 komponen ini teman-teman dalam DFD itu. Jadi semoga nanti kalian tidak bingung dalam menyusun atau membuat gambaran dari DFD. Nah, ini contoh penyusunan DFD ya. Tadi diagram konteks sudah seperti ini gambarannya, diberi penomoran 0 yang berhubungan dengan external entity yang lain. Kalau di sini simbolnya T berarti terminator ya, pengistilahannya ya. T1, T2, dan 3 berarti ada 3 terminator atau ada 3 external entity. Kemudian berhubungan dengan sistem
secara umum atau secara besarnya yang kita beri nama dengan istilah nol, itu ya. Jadi terminator itu bisa menjadi source, juga terminator bisa menjadi sink. Jadi source bisa menjadi sumber data atau bisa menjadi tujuan data. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah pemaparan tentang materi data flow diagram. Berikutnya coba silakan kalian akses kembali slide-nya. Kemudian kita akan melakukan kuis. Yang mana kuis ini nanti akan kalian jawab dengan cepat. Hanya ada waktu 15 detik. Kalian sudah akses Slido? Ini, oke. Silakan dijawab. Jika sebuah sistem menerima data pesanan dari pelanggan dan menyimpannya di dalam database pesanan, kira-kira elemen pelanggan ini akan digambarkan sebagai apa? Proses penyimpanan data, sumber dan tujuan data, atau aliran data? Jawaban kalian? Belum menjawab. Gak nututin, Bapak. Oke, saya ini baca lagi. Jika sebuah sistem menerima data pesanan dari pelanggan dan menyimpannya ke dalam database pelanggan, kira-kira pelanggan ini kita gambarkan sebagai apa? Apakah dia proses, apakah dia penyimpanan data, sumber tujuan data, atau aliran data? Sebagai proses, 33% yang menjawab. Sebagai penyimpanan data, itu 67%. Oke, ini pertanyaannya tadi ya. Ini kan tadi kita main cepet-cepetan. Saya hanya ingin melihat kalian fokus nggak ke pertanyaannya gitu. Ini pertanyaan, jika sebuah sistem menerima data pesanan dari pelanggan dan menyimpannya di database pesanan, kira-kira elemen pelanggan itu kita gambarkan sebagai apa? Coba cara kalian ungkapkan. Cara desain harusnya sebagai Tujuan, sebagai tujuan. tujuan ya. Iya, paham. Tujuan sebagai external entity ya. Jadi Entity. gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mata kuliah ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu kalian untuk bertanya. Silakan Mas Fadil. Ada Pak. Maaf Pak kalau rame. Gini pertanyaannya Pak. Jika saya ada sebuah data master dan saya juga memiliki proses yang namanya transaksi. Nah, nanti kan ada relasinya itu Pak, ada flow-nya. Yang diambil dari flow-nya itu dari data master per data master, dari data master ke data master, atau dari store ke data master. Udah Pak. Oke. Di sini berarti yang sampean bahasakan ini adalah pada proses diagram nol, atau kalau kita lihat dari bagian berjenjangnya itu dia pada urutan proses kedua lah begitu setelah konteks diagram. Ini kalau kita ceritakan atau kalau kita tuliskan di dalam diagram setelah level konteks ya, berarti diagram nol, yang kemudian nanti diagramnya itu kita berikan keterangan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu Anda pada level tersebut masih bisa menghubungkan antara proses untuk data master ke proses transaksi. Namun, yang tidak boleh, ini ada syarat teman-teman dalam pembuatan DFD ya. Ada pengecualian. DFD itu hanya boleh memberikan aliran data yang pertama dari external entity ke proses. Itu boleh ada hubungan aliran data secara langsung. Kemudian dari proses ke data store itu boleh ada hubungan aliran data secara langsung. Namun dari external entity yang satu ke external entity yang lain itu tidak boleh berhubungan secara langsung. Semuanya harus melalui proses. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian kalian. Terima kasih atas kehadiran kalian di perkuliahan ini. Dari saya kurangnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.